You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya dapat didengar? Dapat, Pak. Oke, baik. Kita tunggulah kawan yang masuk dulu semua ya. Baik, Pak. Ya, diimbau kepada seluruh peserta agar dapat mengaktifkan videonya karena di dalam diskusi kita secara virtual ini untuk penilaian sikap dilihat dari keaktifan mengaktifkan videonya ya. Kemudian kerapian penampilan gitu ya. Pakaian itu rapi, tidak diperkenankan mengenakan kaos oblong dan akan kemeja. Bagi laki-laki tidak diperkenankan rambutnya yang gondrong. Satu lagi tidak diperkenankan juga di dalam pembelajaran kita ini mahasiswa itu merokok. Di kelompok pertama yang menyajikan materinya itu ada Muhammad Arifin, Joseph Kemausiaan, dan Samuel Ramasido Padang.
Dari mana sih makan kan? Ah, malah udah tengok. Ah, nggak jadinya. Mati tadi lampu ya. Kalau buka aja lah berterang. Kalau ganti baju. Baik, jika sudah ada Jika sudah ada kelompok penyaji, kelompok dipersilakan penyaji, untuk dipersilakan menyajikan untuk materinya. menyajikan materinya. Itu Muhammad Arifin ya, Muhammad Joseph. Arifin ya, Joseph. Saya ingin menyajikan ini biar saya pilih Saya menjadi pilih. presenternya. Ya, siapa yang ingin menyajikan ini? Di antara tiga orang, si Arifin, si Joseph, atau si Samuel? Udah saya buka, Pak. Belum tampil ya? Udah dibuka tapi belum Udah. tampil di sini. Siapa mana? Si Arifin? Si Arifin, Bu. Bagikan dulu apanya. Mudah saya jadikan presenter tuh untuk menyajikan PPT.
Mana si Arifin? Tanda tambahnya nggak ada di situ. Nggak ada, Pak. Bisa paling. Ini semua pakai handphone ya, smartphone. Saya pakai laptop, Pak. Di laptop tampilanmu seperti ini gitu ya. Coba tengok di grup. Tuh, tampilanmu di laptop seperti ini apa tidak? Sama tampilannya seperti gini. Tapi saya belum jadikan kamu presenter kembali tuh kan. Sama, Pak. Sama kan? Kan Sama. ada 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 gambar monitor gambar yang di monitor apa yang itu? di apa itu? Disilang. Silang. Ini, Pak. Iya, Samuel. Jadikan lagi presenter. Nah, coba. Nah, coba. Direkam. Nggak sih Samuel, coba ada nggak gambar monitor tuh untuk bagikan materinya? Yang di bawah tiga itu kan ada gambar mic, ada gambar sound itu kan, ada gambar eh, kamera apa namanya? Kamera lah itu ya untuk video itu baru di sampingnya kan ada tanda gambar monitor. Ada Samuel. Nah, ada. PPT-nya, PPT-nya bagikan jangan jangan screen ini yang kamu bagikan. Ini kan screen ini yang kamu bagikan sekarang. End dulu, jangan lagi di share. Nah, klik lagi. Pilih yang Windows. Nomor 2 kan ada Windows itu baru pilih PPT-nya.
Ya, udah tampil. Ya, udah tampil. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk menyajikan Silakan untuk kelompok materinya. 1 untuk menyajikan materinya. Tentukan siapa moderator, siapa Tentukan siapa tulisnya. moderator, siapa tulisnya. AUX mode. Bluetooth mode. Oh, sini, Pip. Masalah apanya lagi, Samuel? Jaringannya, Pak. Ini belum materi yang kamu bagikan. Oh, ada. Yang lain sudah dapat melihat materi yang disampaikan kelompok 1 kan? Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok Dapat, 1 Mbak. untuk menyajikan materinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi kami yang berjudul pengukuran listrik. Saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu Joseph, kemudian Muhammad Arifin. Baiklah, saya akan memulai presentasi dari kelompok 1. Yang pertama adalah pendahuluan. Pembahasan mengenai pengukuran listrik ini dimulai dari penemuan listrik. Berikut perkembangannya.
Yang pertama, Thales Yunani 600 setelah Masehi menemukan listrik statis dari batu amber. Yang kedua, William Gilbert berasal dari Inggris tahun 1733 meneliti elektrik yang berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu amber. Yang ketiga, Charles Dufay asal dari Prancis tahun 1739 mengemukakan listrik bermuatan negatif dan positif. Yang keempat, Benjamin Franklin yang berasal dari Amerika tahun 1752 percobaan layang-layang yang tersambar petir. Yang selanjutnya, Alessandro Volta berasal dari Italia tahun 1800 penemu sel listrik dan namanya diabadikan kesatuan listrik arus yaitu volt. Dan yang terakhir, Michael Faraday berasal dari Inggris tahun 1831 penemu generator listrik. Jadi lanjut aja Joseph, buka aja apanya. Nah, yang lain bisa dibuka masing-masing PPT yang sudah dibagikan, sehingga nanti mana tahu ada pertanyaan bisa dibaca-baca dari materi tersebut. Baik, Pak. Lanjut aja dulu si Yosef, itu udah terbagi lagi Kak. Alat-alat ukur arus AC. Ada 4 alat ukur arus AC. Yang pertama ampermeter AC, yang kedua frekuensi meter, yang ketiga voltmeter AC, dan keempat adalah wattmeter. Alat-alat ukur arus DC ada 2, yaitu ampermeter dan ohmmeter. Alat-alat ukur aliran listrik analog dan digital, yang pertama multimeter dan yang kedua voltmeter. Alat-alat ukur yang lainnya ada meger, oskiloskop, tangmeter, dan avometer. Pertama, ampermeter AC. Untuk mengetahui besarnya arus pada rangkaian listrik AC, kita dapat menggunakan ampermeter AC yang disusun secara seri. Nantinya, alat ukur arus listrik ini akan mendapatkan arus yang melewati penghantar yang dipasangkan pada suatu rangkaian listrik AC. Adapun cara menggunakan ampermeter AC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang ampermeter AC pada rangkaian listrik secara seri dengan memotong konduktor agar arus listrik dapat melewati ampermeter. Yang kedua, sambungkan ampermeter AC ke konduktor yang sudah dipotong tadi. Yang ketiga, ukur arus listrik dengan memperhatikan jarum yang menunjukkan angka pada ampermeter AC. Yang keempat, untuk mendapatkan besaran arus listrik yang tepat, kita harus benar-benar memahami dan memperhatikan karakteristik ampermeter AC yang digunakan. Dan yang selanjutnya untuk hasilnya, kita dapat menghitung besarnya arus listrik dengan mengalihkan angka yang ditunjuk dan angka skala maksimum. Yang kedua, frekuensi meter. Untuk mengetahui banyaknya frekuensi pada rangkaian listrik AC, kita dapat menggunakan frekuensi meter. Frekuensi di sini adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi pada suatu rangkaian listrik AC setiap detiknya. Alat ukur tegangan listrik ini tidak dapat digunakan pada rangkaian listrik DC karena tidak memiliki frekuensi. Adapun cara menggunakan frekuensi meter adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan frekuensi meter dengan lidah getar, kabel penghubung, dan stop kontak. Yang kedua, pasang dengan benar kabel penghubung yang sudah disiapkan pada 2 lubang frekuensi meter. Yang ketiga, hubungkan secara bersamaan 2 kabel yang sudah dipasangkan pada frekuensi meter ke stop kontak yang dialiri arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC. Dan yang terakhir, hasil pengukuran dapat kita peroleh dari lidah getar yang bergetar paling cepat. Yang ketiga, alat ukur voltmeter AC. Untuk mengetahui besarnya tegangan pada rangkaian listrik AC, kita dapat menggunakan voltmeter AC yang disusun secara paralel. Selain menggunakan alat ukur tegangan listrik AC ini, kita juga dapat menggunakan multimeter dengan mengubah selektor switch-nya menjadi AC volt. Adapun cara penggunaan voltmeter adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang voltmeter AC pada rangkaian listrik secara paralel yang memiliki potensial berbeda. Yang kedua, sesuaikan pemasang kutub-kutub voltmeter AC. Kutub positif dipasangkan dengan potensial tinggi dan kutub negatif dipasangkan dengan potensial rendah. Yang ketiga, lakukan pengukuran dengan melihat angka yang ditunjukkan pada voltmeter AC. Dan yang terakhir untuk hasilnya,
Kita dapat menghitung besarnya tegangan arus listrik dengan mengalihkan angka yang ditunjuk dan angka skala maksimum. Keempat, alat ukur wattmeter. Untuk mengetahui besarnya daya pada rangkaian listrik AC, kita dapat menggunakan wattmeter yang terbuat dari perpaduan antara ampermeter AC dan voltmeter AC. Ada 3 macam wattmeter yang dapat kita gunakan untuk mengukur daya listrik. Yang pertama yaitu wattmeter analog, yang kedua wattmeter digital, dan yang terakhir ada wattmeter induksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Arifin. Saya akan melanjutkan dari kami. 2. Alat ukur DC. 1. Ampere DC. Selain untuk mengukur besarnya arus listrik AC, ampermeter dapat digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik DC yang dihubungkan secara seri pada suatu sirkuit. Cara menggunakan ampermeter DC sama seperti menggunakan ampermeter AC. 2. Ohmmeter. Ohmmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur daya listrik dan mengukur resistansi rangkaian listrik. Selain itu, ohmmeter juga dapat digunakan untuk mengetes apakah kabel, saklar, dan sekring terputus atau tidak. Adapun cara menggunakan ohmmeter adalah sebagai berikut. Putuskan hubungan semua daya terhubung ke rangkaian yang ingin diuji. Masukkan 2 probe ke dalam lubang meteran masing-masing. Atur meteran agar berada di posisi angka 0. Pilih perangkat atau rangkaian yang ingin diuji. Tentukan 1 probe ke salah satu ujung rangkaian dan 1 probe ke ujung lainnya. Kemudian catat hasilnya. Lalu matikan ohmmeter jika sudah selesai digunakan. Alat ukur analog dan digital. Jika ingin mengukur aliran listrik, daya listrik, dan tegangan listrik dalam suatu alat ukur, kita dapat menggunakan multimeter, baik multimeter tipe digital maupun multimeter analog. Dibandingkan dengan multimeter tipe analog, multimeter digital memiliki akuratan yang jauh lebih baik. Selain untuk mengukur arus listrik AC, voltmeter juga dapat digunakan untuk mengukur arus listrik dan mengukur tegangan listrik DC, termasuk untuk mengukur tegangan listrik dalam baterai. Selain itu, voltmeter juga dapat digunakan untuk mengukur tegangan listrik turun dalam sebuah sirkuit. Cara menggunakan voltmeter DC sama seperti menggunakan voltmeter AC. Alat ukur kelistrikan lain. Megger. Yang dapat digunakan oleh megger adalah ketahanan isolasi dari suatu rangkaian elektrik. Biasa digunakan oleh para teknisi mengukur ketahanan isolasi suatu listrik bertegangan tinggi. Karena kekuatan isolasi sangatlah penting bila tegangan tinggi. Oskiloskop. Alat ukur ini berfungsi untuk mengukur atau memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dalam bentuk sinyal digital, sehingga dapat diteliti dan dipelajari. Beberapa fungsi lain alat ukur antara lain untuk menyelidiki gejala yang bersifat periodik, mengetahui beda fasa masukan dan keluarnya, mengukur amplitudo yang dihasilkan oleh radio dan generator pembagi sinyal. Alat ukur kelistrikan lain. Tangmeter. Tangmeter biasanya digunakan untuk mengukur arus sama seperti ampermeter, namun perbedaannya adalah sobat dapat membawa tang ampere ini. Kemampuan penggunaan tang ampere yang lebih mudah membuat tang ampere sangat digemari oleh para teknisi. Karena hanya dengan pemasukan kabel berarus listrik dalam lingkupan tang ampere dan hasilnya dapat terlihat dengan mudah, bukan? Avometer. Avometer adalah alat ukur yang kombinasi dari 3 alat ukur yang sangat penting bagi teknisi listrik, yaitu ampere, volt, dan ohmmeter.
Avometer adalah alat ukur yang sangat umum digunakan oleh ahli selain dengan keunggulan yang mencakupi banyak fungsi. Namun harganya yang murah dan barang yang mudah dibawa adalah keunggulan lain dari avometer. Materi utama, kumparan putar. Kumparan putar penggunaan alat ukur ini dalam pengukuran arus searah sebagai ampermeter, ohmmeter, voltmeter, dan multimeter. Penggunaan pada pengukuran arus bolak-balik arus diperlukan suatu penyearah atau rectifier sebelum diukur. Besi putar. Alat besi putar adalah alat ukur besaran listrik yang beroperasi berdasarkan interaksi antar medan magnet yang besarnya materi utama, piringan putar. Piringan putar aluminium ditempatkan di antara inti besi U dan E-1. Akibat efek elektromagnetis kedua inti besi tersebut. Pada piringan aluminium timbul arus eddy yang menyebabkan torsi putar pada piringan. Piringan aluminium berputar bertumpu pada poros. Kecepatan putar sebanding dengan daya dari beban. Jumlah putaran berbanding dengan energi yang dipakai beban dalam rentang waktu tertentu. Meter piringan tersebut disebut kilowatt per hour atau kWh meter. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan selaku moderator. Samuel. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kami adalah pengukuran listrik dapat dilakukan menggunakan berbagai alat pengukuran listrik yang mana memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda tergantung dengan situasi yang kita hadapi. Adapun pertanyaan maupun saran dari teman-teman, silahkan diajukan. Silakan ya bagi Izin Pak, saya ingin bertanya. Baik, kami silahkan kepada teman kami Endro. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa arus DC itu tidak memiliki frekuensi. Nah, sebutkan mengapa dalam arus searah itu tidak memiliki frekuensi. Terima kasih. pertama ini Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Endro. Kenapa arus listrik DC tidak memiliki frekuensi? Frekuensi karena dia hanya memiliki satu arus. AC adalah arus
bolak-balik sehingga uh, menerima jawaban dari Kita tidak mengajukan pertanyaan dong. Izin bertanya, moderator. Maaf, ini jaringan saya atau jaringan siapa yang masalahnya? Putus-putus. Baiklah, kami persilahkan pada teman kami Bagus yang ingin bertanya. Ya, perkenalkan, nama saya Bagus Saputra dari kelompok E ya, atau kelompok 5. Pertanyaan saya itu, apa aja sih yang harus kita perhatikan sebelum menggunakan alat ukur gitu? Terima kasih. Baiklah, kami akan mencoba menjawab. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakan alat ukur yang pertama adalah mengecek apa yang ingin kita ukur. Karena seperti yang kita ketahui, alat ukur itu ada berbagai macam dan dengan berbagai kegunaan. Yang kedua, kita harus mengecek alat-alat ukurnya apakah dalam kondisi yang baik atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan alat-alat kelengkapan keamanan seperti helm, sarung tangan maupun rompi supaya terhindar dari sengatan listrik pada saat mengecek arus bertegangan tinggi. Apakah teman kami Bagus dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saudara Samuel ya, jawabannya saya terima. Terima kasih. Bagi teman kami yang bertanya, kami persilahkan kembali. Izin moderator. Baik, kami persilahkan kepada teman kami pergaulan. Baik, terima kasih. Kepada moderator, apakah bisa diulangi jawaban atas pertanyaan teman kita Bagus? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari teman kita Bagus yaitu hal-hal apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengukuran. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengecek apa yang ingin kita ukur. Karena seperti yang kita ketahui tadi, ada banyak sekali alat-alat ukur dengan kegunaan yang berbeda-beda. Jadi sebelum mengecek sebelum mengecek alatnya, kita harus mengetahui dulu apa yang kita ukur dan tools apa yang bisa kita gunakan di sana. Kemudian yang kedua adalah mengecek kelengkapan alat ataupun kesiapan alatnya. Karena alat kita itu harus dalam kondisi yang baik agar bisa melakukan pengukuran dengan tepat dan juga aman. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan keamanan, yaitu dengan mencakup kesiapan keamanan, contohnya helm, sarung tangan ataupun rompi maupun tali. Siapa tahu mengukur di tempat yang tinggi. Apakah teman kami pergaulan dapat menerima jawaban kami?
Baik, terima kasih. Tapi ada sedikit tambahan, apakah bisa saya sampaikan pertanyaan lagi? Baik, saya persilahkan. Dari jawaban kelompok A tadi bahwasanya untuk melakukan pengukuran perlu diperhatikan beberapa hal, salah satunya mengecek apa yang diukur, terus mengecek alat yang dipakai untuk mengukur, dan memperhatikan ataupun mengecek peralatan keamanan. Begitu, moderator? Iya, Bang. Baik, terima kasih. Bisakah saya meminta sedikit penjelasan lebih spesifik? Seperti pada poin pertama dikatakan untuk mengecek apa yang diukur. Di sini yang diukur itu apa? Apakah cuma jenis benda ataupun hal yang mau diukur, terus keadaannya gitu? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Terima kasih, moderator. Baiklah, kami akan menjelaskan kembali. Di sini ada ampermeter yang bisa digunakan untuk mengetahui besarnya arus pada rangkaian listrik AC maupun DC tergantung dengan ampermeter yang kita gunakan. Kemudian ada yang namanya frekuensi meter yang hanya bisa digunakan pada arus AC, yang mana arus AC adalah arus bolak-balik, sehingga bisa diukur frekuensinya berapa kali dia bolak-balik dalam satu waktu, seperti itu. Kemudian ada voltmeter yang bisa digunakan untuk mengukur besarnya tegangan pada rangkaian listrik AC. Kemudian ada juga yang bernama wattmeter yang bisa kita gunakan untuk mengetahui besarnya daya pada rangkaian listrik AC. Kemudian ada alat ukur untuk rangkaian DC, yaitu ampermeter DC seperti yang tadi juga ampermeter AC. Bedanya sebenarnya mereka tidak memiliki beda, tapi karena kami memisahkannya berdasarkan rangkaiannya, jadi dia dibagi dua. Kemudian ada ohmmeter. Ohmmeter adalah adalah alat ukur arus listrik yang digunakan untuk mengukur daya listrik dan mengukur resistensi rangkaian listrik. Kemudian ada alat ukur kelistrikan lain, yaitu meger, yang biasa digunakan untuk mengukur ketahanan isolasi dari suatu rangkaian elektrik pada tegangan tinggi. Kemudian ada osiloskop yang berfungsi untuk mengukur atau memproyeksikan bentuk dari sinyal listrik tersebut. Kemudian ada tangmeter yang sama seperti ampermeter, tetapi tangmeter ini biasanya digunakan karena lebih simpel dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Kemudian ada avometer yang merupakan kombinasi dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, sehingga lebih mudah digunakan. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih kepada moderator atas penjelasannya. Dari penjelasan moderator tadi yang saya tangkap bahwasanya ada beberapa alat yang hanya bisa digunakan untuk mengukur arus rangkaian listrik AC seperti frekuensi meter, voltmeter, wattmeter. Apakah benar demikian, moderator? Iya, benar sekali. Baik, terima kasih. Jika benar demikian, pertanyaan saya, jika yang 4 yang saya sebutkan tadi digunakan untuk pengukuran pada rangkaian arus AC, lalu pertanyaannya, apa alat yang akan kita gunakan untuk pengukuran rangkaian arus listrik DC? Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan kembali menjawab. Pada rangkaian DC, kita bisa menggunakan ampermeter DC yang serupa dengan ampermeter AC. Kemudian ada juga
ohmmeter, yaitu alat ukur arus listrik yang digunakan untuk mengukur daya listrik serta mengukur resistensi rangkaian listrik. Selain itu, ohmmeter juga dapat digunakan untuk mengetes apakah kabel, saklar, dan sekring terputus atau tidak. Kemudian ada juga osiloskop, meger, tangmeter, ataupun avometer. Apakah teman kami pergaulan dapat menerimanya? Baik, terima kasih. Saya bisa menerima. Baiklah, terima kasih. Bila teman-teman yang lain ingin bertanya, kami akan menerimanya. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada teman kami Aldrian, kami persilahkan. Di slide 16 itu ada dikatakan tentang alat ukur analog dan digital. Di sini dikatakan dibandingkan dengan multimeter tipe analog, multimeter tipe digital memiliki keakuratan yang jauh lebih baik. Apa faktor atau penyebab kenapa alat pengukuran digital itu lebih baik dibandingkan itu yang analog? Baiklah, kami akan menjawabnya. Multimeter analog dan digital. Ada dua jenis. Multimeter analog menggunakan jarum sehingga ketelitiannya lebih sulit dibaca karena kita tidak bisa menentukan jaraknya sampai sebegitu rinci dibanding dengan multimeter digital yang bisa menampilkan hingga bilangan desimalnya. Seperti itu kira-kira. Apakah teman kami Aldrian dapat menerima jawaban dari kami? Bisa diterima, tapi itu bisa nggak dipengaruhi oleh si pengukur, kesalahan si pengukur? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Itu bisa nggak dipengaruhi oleh kesalahan si pengukur? Kedua alat ukur ini sama-sama bisa dipengaruhi oleh kesalahan pengukur, mulai dari kesalahan letak jarum maupun kesalahan teknis, contohnya suhu maupun kanan, ataupun salah membaca letak jarum maupun yang lainnya. Karena alat ukur analog harus kita hitung setiap jarumnya, sedangkan kalau multimeter digital ini kita bisa langsung melihatnya hanya dengan menekan tombol apa yang mau kita lihat, seperti itu kira-kira. Apakah teman kami Adrian dapat menerimanya? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Baiklah, bila teman kami ingin bertanya, kami Izin bertanya, moderator. Baiklah, kami persilahkan kepada teman kami Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Fuadi. Mungkin pertanyaan dari saya, kerusakan apa saja yang mungkin terjadi pada alat ukur pada umumnya begitu? Apakah bisa diterima pertanyaannya? Baiklah, kami akan menjawabnya. Contoh kerusakan pada alat ukur yaitu pada alat ukur analog, contohnya adalah kebengkokan pada jarumnya ataupun kerusakan pada kabel yang menyebabkan arus tidak dapat mengalir ke jarum penunjuk pada alat pengukur kita. Kemudian kerusakan pada
alat ukur digital bisa berupa korsleting pada bagian alat ukur yang menyebabkan kerusakan kerusakan penunjuk sehingga menunjukkan hasil yang salah. Begitu juga kemungkinan kerusakan pada kabel ataupun usia alat ukur yang sudah tua yang menyebabkan hasil pengukuran tidak lagi akurat. Apakah teman kami dapat menerima jawabannya atau masih ada sesuatu yang kurang? Baik, jawabannya cukup jelas. Mungkin yang saya dapatkan itu kerusakan pada alat ukur analog itu mungkin pada jarumnya yang bengkok, baru pada kabel itunya yang terganggu gitu. Baru pada alat ukur digital itu boleh diulangi. Jaringan saya kurang bagus gitu. Sebenarnya kerusakan pada alat ukur analog dan digital hampir sama, hanya bedanya penunjuk pada jarum analog itu langsung ditunjukkan oleh jarum, sedangkan pada digital langsung ditunjukkan oleh angka-angka yang ada pada layar monitornya, sehingga biasanya lebih sulit untuk menemukan kerusakan pada yang digital karena kita tidak bisa melihat jarumnya rusak atau tidak, sehingga lebih sulit menemukannya daripada yang analog yang langsung ditunjukkan oleh jarum. Kalau jarumnya kan bisa langsung kita cek apakah bengkok atau tidak, sedangkan yang digital karena langsung angkanya yang muncul jadi sulit menemukan kerusakannya seperti itu. Apakah teman kami Royhan bisa menerimanya? Baik, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas. Izin menanggapi. Baiklah, apakah ada teman kami yang bertanya kembali? Izin menanggapi dari alat ukur yang digital itu, Mod. Mungkin kerusakannya pada baterai yang habis, Mod. Baiklah, kalian akan mencoba menjawab. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya kembali. Izin moderator ya. Sebentar ya moderator. Baik. Tadi kan yang disampaikan oleh teman kita Rizky itu bukan pertanyaan, yang disampaikan itu masukan berupa alasan gitu. Jadi saya rasa itu tidak perlu untuk dijawab gitu, karena memang bukan suatu pertanyaan. Demikian, terima kasih moderator. Terima kasih untuk tanggapannya kepada teman kami pergaulan. Saya tadi mungkin kurang mendengarnya karena jaringan juga lagi buruk. Terima kasih. Bila ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain, kami akan mencoba untuk menjawabnya kembali. Baik, terima kasih moderator. Mungkin pertanyaan dari saya berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh kelompok A. Menit lalu disampaikan bahwa untuk multimeter digital lebih akurat hasil pengukuran dibandingkan dengan multimeter analog. Dan kelompok A tadi menjelaskan salah satu alasan kenapa multimeter digital lebih rinci dibandingkan multimeter analog, yaitu dengan mengatakan bahwa salah satu kerusakannya di mana jarumnya yang bengkok.
Jadi saya belum cukup mendapatkan penjelasan dari kelompok A mengenai apa saja penyebabnya, kenapa multimeter digital lebih rinci. Jika tadi kelompok A mengatakan bahwa jarumnya bengkok, lalu pertanyaan saya, jika kita sudah melihat jarumnya bengkok, apakah kita harus memaksakan alat itu untuk digunakan? Demikian. Terima kasih, moderator. Izin menanggapi. Baiklah, kami persilahkan kepada teman kami, Endro. Oke, terima kasih moderator. Untuk setiap alat ataupun instrumen alat ukur itu memiliki tingkat akurasi masing-masing untuk mengukur setiap tujuan kita mengukur itu. Setiap alat ukur itu memiliki tingkat akurasinya masing-masing. Tetapi untuk jika dilihat dari analog dan digitalnya itu mungkin dapatlah dilihat dari dari sudut pandang kita melihat, karena digital itu saat kita mengukur suatu pengukuran itu yang langsung ditunjukkan itu adalah nilai pengukurannya, dan kalau analog itu kita harus menyesuaikan dulu dari penglihatan kita itu apakah membias atau tidak. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk proses akurasinya, untuk tingkat akurasinya itu sama. Itu tergantung dari siapa yang mengukur dan bagaimana kita mengukurnya. Bagaimana langkah kita mengukurnya. Kalau untuk tingkat akurasi itu sama karena memiliki tingkat persentase toleransi kebenaran masing-masing itu. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih untuk teman kita Endro. Kemudian ada juga salah satu alasan lain, yaitu terdapat pada voltmeter AC analog yang untuk hasilnya kita harus mengalihkan arus listrik yang ditunjukkan oleh angka skala maksimumnya. Apakah ada pertanyaan lain dari teman kita pergaulan? Izin moderator, mungkin jaringan di sini ada gangguan, jadi saya kurang jelas mendengar penjelasan yang baru disampaikan oleh moderator. Mohon diulangi. Demikian. Terima kasih moderator. Ada beberapa alat ukur analog yang memerlukan perhitungan dalam pengukurannya. Contohnya adalah voltmeter AC yang untuk hasilnya kita dapat menghitung besarnya tegangan arus listrik dengan mengalihkan angka yang ditunjuk dan angka skala maksimum pada voltmeter AC-nya. Apakah teman kita pergaulan bisa menerimanya? Baik, cukup jelas dapat saya terima. Baiklah, bila ada saran atau pertanyaan lagi, kami persilahkan kepada teman-teman sekalian. Izin moderator. Kami persilahkan pada teman kami. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya ingin menanggapi tadi pernyataan dari saudara Endro yang mengatakan bahwa tingkat akurasi setiap alat berbeda. Namun pada penjelasan akhir saudara Endro dikatakan bahwa sama juga tingkat akurasinya gitu. Jadi di sini saya belum paham, mungkin saudara Endro bisa dijelaskan ulang pernyataannya tadi sehingga saya lebih dapat paham. Demikian, terima kasih moderator. Kami persilahkan kepada teman kami Endro. Baik moderator, terima kasih, izin menanggapi ya. Untuk misalnya saya kasih dua contoh. Kita ingin mengukur arus listrik, misalnya menggunakan multimeter yang analog sama multimeter yang digital ya, yang memiliki tingkat akurasi yang sama dengan toleransi kesalahan 3%. 3% toleransi di analog
dan 3% toleransi di digital. Nah, saat kita mengukur kan otomatis pada saat kita mengukur pada alat ukur digital, yang muncul itu adalah hasilnya langsung. Nah, itu berarti tidak lagi menunggu keputusan kita buat menentukan hasil itu. Seperti itulah. Kalau untuk analog, saat kita mengukur kan kita harus menentukan keputusan dulu. Kali berapa gitu kan. Terus dari sudut mana kita melihat. Karena salah sudut memandang pun alat ukur analog bisa memberikan keputusan yang salah bagi kita dalam melihat hasil pengukurannya. Seperti itulah kira-kira maksud dari apa yang saya ucapkan tadi. Terima kasih. Baiklah, saya juga akan menambahkan contoh pengukuran analog dan digital bisa kita lihat pada jam, yaitu contohnya bila jam analog yang berjarum itu, bila tidak ada jarum detiknya kita tidak bisa menentukan ke bagian mana menitnya itu. Tidak bisa secara tepat kita menunjukkan contohnya waktunya 6:31 seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan jam digital bisa langsung terlihat baik detik maupun milisekonnya. Apakah teman kita pergaulan dapat menerima jawabannya? Baik, terima kasih moderator. Dari penjelasan saudara Endro dan moderator, pertama tadi pada penjelasan saudara Endro bahwa ketika kita salah satunya ketika kita mengukur arus menggunakan multimeter digital dan analog dengan toleransi kesalahan sebesar 3%. Jadi ditambah lagi dari penjelasan moderator, jadi dapat saya simpulkan bahwa dengan pemaksimalan penggunaan alat ukur analog maupun digital, maka hasil yang sama dapat dicapai. Demikian, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih untuk kesimpulannya. Apakah masih ada teman kita yang ingin memberi tanggapan, kesimpulan maupun pertanyaan? Kami persilahkan. Izin moderator. Baik, pada teman kami pergaulan. Dari penjelasan kelompok A, ada tadi beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar kuat arus, baik arus dalam rangkaian siaran maupun AC. Pertanyaan saya, sudah adakah alat yang pernah digunakan oleh kelompok A ataupun sudah beberapa alat mungkin sudah pernahkah dicoba atau digunakan kelompok A? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab. Kalau menggunakan alatnya, kami belum sempat menggunakannya karena kami tidak memiliki alatnya. Tetapi kita dapat mencari dari YouTube bagaimana cara menggunakan alat itu. Saya sudah pernah menontonnya dan menurut pendapat pengreview memang alat ukur analog lebih sulit untuk ditemukan nilai pastinya dibandingkan dengan digital yang langsung terlihat hasil akhirnya. Seperti itu teman kita pergaulan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, apakah masih ada tanggapan lain? Izinlah moderator mau bertanya.
kepada teman kami Sanja Harianja kami persilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Sanji Joseph Arianja, saya dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok A. Pertanyaannya gini aja sih, apa saja komponen-komponen multimeter analog yang mendukung untuk melakukan sebuah pengukuran? Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Mohon maaf, bisa diulangi, jaringan sedikit terganggu tadi. Ya, pertanyaan saya begini. Apa saja komponen multimeter analog yang mendukung untuk melakukan sebuah pengukuran? Terima kasih. Baiklah, saya dari kelompok 1 jawab pertanyaan dari saudara Sanja. Komponen-komponen yang diperlukan dalam multimeter analog, yang pertama ada jarum penunjuk, yang kedua papan skala pengukuran, yang ketiga struk kalibrasi jarum penunjuk, yang keempat selektor multimeter, yang berikutnya ada terminal kabel probe negatif, yang selanjutnya terminal kabel probe positif, kabel probe negatif, kabel probe positif, dan yang terakhir knob pengatur jarum pada pengukuran hambatan. Apakah sudah sejelas saudara Sanja? Ya, terima kasih saudara Joseph. Jawabannya cukup jelas. Apakah masih ada sanggahan atau pertanyaan lain dari teman-teman? Izin moderator. Baik, kami persilahkan kepada teman kita pergaulan. Apakah bisa penjelasan dari saudara Joseph dijelaskan kembali? Baiklah, kami persilahkan kepada teman kita Joseph. Baiklah, saya akan mengulangi komponen-komponen yang diperlukan dalam multimeter analog. Yang pertama, komponen yang diperlukan adalah jarum penunjuk. Yang kedua, ada papan skala pengukuran. Yang ketiga, ada skrup kalibrasi jarum penunjuk. Yang keempat, ada selektor multimeter. Yang kelima, ada terminal kabel probe negatif. Yang keenam, ada terminal kabel probe positif. Yang ketujuh, ada kabel probe negatif. Yang kedelapan, ada kabel probe positif. Dan yang terakhir, ada knob pengatur jarum pada pengukuran hambatan. Apakah sudah jelas, saudara pergaulan? Baik, cukup jelas moderator. Terima kasih. Apakah masih ada tanggapan lain dari teman-teman? Izin bertanya, moderator. Baik, kepada teman kami Endro, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Kita tahu bahwa dalam sebuah pengukuran itu ada langkah-langkah umum. Kalau kita ingin mengukur suatu komponen atau misalkan kita ingin mengukur satuan resistansi, apakah ada langkah khusus untuk ke situ, Pak Moderator? Terima kasih. Langkah-langkah khususnya ada kami tampilkan di PPT karena langkahnya yang cukup panjang dan mungkin akan sulit didengar karena jaringan juga kurang baik, mungkin bisa dibaca melalui PPT. Apakah teman kami Andro bisa menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih.
Mungkin saya dari kelompok 1 bisa menjelaskan sedikit langkah-langkah untuk mengukur resistansi. Yang pertama, atur selektor pada posisi ohmmeter. Yang kedua, pilih skala batas ukur berdasarkan nilai resistor yang akan diukur. Yang ketiga, batas ukur ohmmeter biasanya diawali dengan kali. Artinya hasil penunjukan jarum nantinya dikalikan dengan angka pengali sesuai batas ukur. Dan yang selanjutnya, hubungkan kedua probe multimeter pada kedua ujung resistor boleh terbalik. Dan yang terakhir, baca hasil ukur pada multimeter, pastikan nilai penunjukan multimeter sama dengan nilai yang ditunjukkan oleh gelang warna resistor. Demikian langkah-langkah mengukur resistansi tetap. Apakah saudara Endro bisa menerima dengan jelas? Baik, untuk langkah-langkah mengukur resistansinya saya mendapatkannya dan saya setuju akan hal itu. Tetapi maksud dari pertanyaan saya bukan seperti itu. Mungkin mulai dari awal langkah-langkahnya sampai ke pengukurannya, misalkan ke pengenaan probe-nya itu, kedua probe-nya itu yang merah yang hitam itu mungkin salah satu gimana ya, praktek umum atau teknik umum yang kita lakukan buat melakukan suatu pengukuran. Teknik khususnya mungkin seperti yang saya tahu ya, buat mengukur arus listrik. Misalnya kalau arus listrik itu kan kita ukur ke beban ya, ke beban untuk mengukur arus listrik lampu misalkan. Dan untuk mengukur tahanan itu kita ukur misalkan secara paralel ke ke tahanannya seperti itu misalkan. Nah, mungkin itulah langkah khususnya buat mengukur tahanan itu. Jadi ada teknik khususnya gitu. Misalkan kita buat kita ukur secara seri kah atau paralel kah seperti itu. Terima kasih. Kepada teman kami Endro, saya ingin memperjelas pertanyaannya. Apakah pertanyaan teman kami Endro ini maksudnya teknik mengukur bedanya antara mengukur rangkaian seri dan paralel? Bukan, pertanyaan ini bukan mengarah ke arah situ, Pak Moderator. Tetapi lebih ke teknik teknik mengukurnya. Kayak mana sih kita menempatkan probe-nya itu? Kita serikankah seperti pada tang ampere gitu? Atau kita paralelkan seperti pada probe yang merah hitam itu? Misalkan untuk mengukur tahanan. Kan kalau untuk mengukur tahanan itu kan kita harus memisahkan dulu dia dari sumber tegangan gitu, seperti itu. Mungkin pertanyaanku itu mengarah ke situ. Jadi kelompok 1 itu tadi kan yang dibilang si Hendro tuh kalau seandainya mau mengukur hambatan ataupun nilai resistansi pada resistor. Jadi kalau seandainya untuk mengukur arus itu macam mana kita memposisikan alat ukur itu? Apakah dihubungkan seri atau dihubungkan paralel gitu? Begitu juga kalau seandainya kita mau mengukur besar nilai tegangan, macam mana mau kita posisikan alat ukur itu? Apakah dia dihubungkan seri terhadap beban atau diparalelkan terhadap beban, begitu maksud dia.
Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kami akan mencoba mencari jawabannya lebih lanjut lagi. Nah, jika seandainya mau mengukur apa, kan bisa juga ada komponen-komponen elektronika kan ada juga yang lain, misalnya dioda gitu kan, ataupun kapasitor, ataupun transistor. Maka bisa juga digunakan alat ukur multimeter itu untuk mengetahui berapa besar komponen itu. Mungkin seperti itu juga yang dimaksud oleh si Endro. Begitu Endro? Ya, Pak. Nah, ya. Kalau seandainya kita menggunakan alat ukur multimeter ataupun avometer, bisa nggak kita mengetahui komponen itu baik atau tidak, atau komponen itu putus atau masih dalam kondisi bagus begitu lah. Izin moderator. Baik, kepada teman kami pergaulan. Terima kasih moderator. Saya menambahkan tanggapan terhadap saudara Endro. Tanggapannya seperti ini. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Endro, yang saya dengar beliau meminta kepada moderator untuk dijelaskan langkah-langkah umum untuk suatu pengukuran dapat dilakukan dengan maksimal. Namun jawaban yang diberikan oleh moderator dan tuntutan dari saudara Endro lebih kepada langkah-langkah spesifik. Kepada moderator, apakah benar seperti itu? Karena itu yang saya dapatkan. Terima kasih, moderator. Iya. Terima kasih pergaulan. Jadi mungkin maksud si pergaulan ini kelompok 1, kalau seandainya di dalam suatu pertanyaan itu muncul pertanyaan baru, kalian cukup membatasi pertanyaan itu. Jadi bisa kalian buka nanti di sesi yang berikutnya. Jadi cukup dijawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat itu. Jika ada muncul pertanyaan-pertanyaan baru, batasi aja. Jadi sama macam kalian nanti menulis skripsi, itu gunanya batasan masalah. Setiap pembatasan masalah itu gunanya kita melingkupi kajian kita sampai mana gitu. Jadi jangan sampai melebar. Jadi kalau sampai melebar itu bisa menjadi bumerang bagi kalian. Jadi bagus saran dari si pergaulan itu. Artinya kalau menurut si pergaulan tadi pertanyaan itu sudah kalian cover, udah kalian jawab, tapi ada tanggapan baru lagi yang muncul dari Endro sehingga muncul pertanyaan baru gitu. Itu harus diperhatikan. Bagus sarannya seperti itu. Coba dipertimbangkan dulu. Jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Bukan kita membatasi orang mau bertanya, bukan. Tapi kita harus mengkritisi setiap pertanyaan yang muncul. Seperti itu. Bagus itu pernyataan dari si pergaulan tadi. Terima kasih pergaulan. Coba disikapilah kelompok 1. Baik Pak, terima kasih. Kepada teman kami pergaulan, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman kami Endro, mungkin cara penghitungannya bisa dilanjut pada presentasi kedua yang mana materinya mencakup tentang galvanometer, ampermeter, dan voltmeter. Sedangkan kami hanya mencakup pada jenis-jenis alat ukur yang kita gunakan saja. Secara rincinya mungkin bisa kita ketahui pada minggu depan. Apakah teman kita Endro dapat menerima jawaban dari kami? Baik, saya menerimanya. Terima kasih. Baiklah, izin Pak, apakah presentasinya sudah dapat ditutup? Ya, saya kira jika tidak ada lagi pertanyaan yang muncul, bisa kita akhiri presentasi. Kepada kelompok 1 silakan ditutup untuk forumnya. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman kami, Royhan, Rizky, Bagus,
pergaulan Endro, Aldrian, dan Sanja yang telah membantu kami dalam melakukan presentasi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Asmi karena telah membantu kami, kepada teman-teman satu kelompok kami, Joseph dan juga Arifin. Kami mengucapkan terima kasih dan kami ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa kembali pada minggu depan. Baik, kita berikan dulu applause kepada kelompok 1 atas sajian materinya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyajikan materinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dengan hasil diskusi pada hari ini, saya melihat juga baik interaksi yang terjadi pada diskusi kita. Jadi ini juga yang diharapkan pada pekan ke depannya. Supaya terus kita tingkatkan interaksi secara ilmiah ini sehingga kita bisa terlatih dan bisa menjadi penengah lah, artinya ilmu-ilmu yang bisa kita dapat itu bisa kita terapkan sehingga bisa kita bagikan juga kepada orang banyak. Jadi penting juga tadi seperti masukan dari pergaulan tadi, di dalam suatu menyajikan presentasi ataupun materi yang disajikan kepada kelompok-kelompok yang banyak, jika muncul pertanyaan, dibatasi. Kalian pun cukup menanggapi pertanyaan itu sesuai dengan pertanyaan yang muncul. Jangan dilebar-lebarkan. Karena itu jika nanti kalian lakukan pada ujian skripsi, misalnya ditanya A, kalian bisa melebar ada B, ada C, ada biasnya, itu bakalan menjadi bumerang bagi diri kalian sendiri. Artinya bukan kita tidak mau menjawab pertanyaan itu atau persoalan-persoalan yang muncul, cuma kita fokusnya saat ini membahas soal ini begitu. Jadi jangan sampai melebar, karena pembahasan itu bisa dibahas nanti pada materi selanjutnya, kan bisa begitu. Ataupun kalau skripsi mungkin ada orang yang membahas dari sudut pandang yang lain begitu. Jadi itu penting, bukan kita artinya mendiskriminasi para penanya, bukan ya. Tapi itulah sikap kritis kita menanggapi suatu pertanyaan ataupun persoalan yang muncul. Jadi baik, presentasi pada hari ini sudah bagus saya kira. Mudah-mudahan di selanjutnya interaksi diskusi di forum diskusi kita semakin baik lagi dan materi-materi yang disajikan semakin lengkap lagi, begitulah ya. Demikianlah saya kira untuk perkuliahan kita pada hari ini. Nah, untuk pekan depan siap-siap untuk kelompok berikutnya, yaitu Aldrian, Rehan, sama si Royhan Fuadi. Pekan depan membahas tentang galvanometer, ampermeter, dan voltmeter. Jadi saya kira apa yang menjadi bahan diskusi kita hari ini membawa manfaat bagi kita dan ilmunya bisa kita terapkan masing-masing dan bisa kita gunakan sesuai dengan penempatannya. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana, Pak?